Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kali ini di channel gua Bacira Bagas. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezeki dan segala urusannya. Kali ini gua kembali akan membacakan cerita dari Mas Dioseta yang berjudul Tragedi Perang Rojopati. Spoiler sebentar, kisah ini merupakan sebuah kejadian 25 tahun yang lalu sebelum demit leduk ireng mengancam dan perseteruan kedua terah terjadi hingga menghilangkan banyak nyawa. Blitar, tahun 1925. Kala itu Belanda masih berkuasa di negeri ini. Namun tidak semua desa dapat disentuh oleh penjajah. Di antaranya desa yang dilindungi atau dikuasai oleh tuan tanah yang memiliki pengaruh besar. Tuan tanah yang dimaksud bukan hanya mereka yang memiliki harta atau kekayaan melimpah, tetapi mereka yang juga memiliki ilmu tinggi, baik yang diturunkan maupun yang dicari oleh mereka sendiri. Beberapa dari mereka berperan di belakang layar di setiap perang perlawanan terhadap penjajah, sehingga mereka sangat disegani dan mempunyai pengaruh yang cukup besar. Raden Arya Mangkubirawa adalah salah seorang tuan tanah yang sangat terpandang di desanya. Penduduk mengenal Raden Arya sebagai pribadi yang welas asih dan sangat peduli dengan penduduk desa. Tidak ada satupun warga desa yang dibiarkan kesulitan olehnya, apalagi soal makanan dan kebutuhan hidup. Ia tidak segan-segan memberikan miliknya apabila ada seorang warga di desanya yang membutuhkan. Saat ini Raden Arya dikaruniai 12 anak yang juga diturunkan kesaktian yang dimiliki oleh Raden Arya. Tidak hanya mengenai kesaktian, ilmu kebijakan pun sudah mereka pelajari selama hidup dengan ayah mereka. Dengan adanya Trah Mangkubirawa ini, desa hidup dengan makmur, tanpa kekurangan suatu apapun. Namun sebenarnya ada satu hal yang masih bisa mengancam desa ini. Di seberang sungai yang dianggap sebagai perbatasan desa, terdapat sebuah desa yang juga dikuasai oleh seorang tuan tanah bernama Kisedo Balanggawe. Seseorang yang juga memiliki kesaktian yang tidak kalah dengan Raden Arya. Hanya bedanya kesaktian yang dimiliki Kisedo didapatkan dengan cara yang tidak benar. Kedua tuan tanah ini sebelumnya adalah saudara seperguruan. Dengan kemampuan yang dimiliki, mereka menjadi orang yang terpandang di masing-masing wilayahnya. Namun ketika Kisedo semakin haus akan kesaktian, Raden Arya membatasi perbatasan desa mereka dengan maksud menjaga warga desa dari imbas kesaktian Kisedo. Sebenarnya kedamaian di desa berlangsung lama, namun terkadang Raden Arya merasa khawatir dengan penduduk desa di wilayah Kisedo. Sampai akhirnya kegelisahan Raden Arya terjawab dengan datangnya seseorang dari desa sebelah ke rumah waras. Dia adalah Badar, seorang warga yang awalnya bekerja kepada Kisedo, pemimpin Trah Balanggawe. Badar datang dengan tujuan untuk meminta perlindungan kepada Raden Arya selaku pemimpin Trah Mangkubirawa. Raden ngapunten, kulon jalu pitulung Raden. Kulo minta perlindungan dari panjenengan. Ucap Badar yang terlihat gelisah namun berusaha sesopan mungkin untuk berbicara dengan Raden Arya. Seolah telah mengerti kegelisahan Badar, Raden Arya segera memanggilnya mendekat. Reneole, cerita awakmu ono opo? Ucap Raden Arya. Badar mendekat dan duduk di dekat Raden Arya dan memberanikan diri untuk bercerita walaupun dengan rasa sungkan. Kulo kabur dari rumah tenung Raden. Kulo mboten saged nek kerja karo Kisedo. Ucapnya dengan badan yang mulai gemetar. Kulo wedi keluarga kulo didadikno tumbal selanjutnya. Kali ini Badar mencoba menahan sedih. Tumbal, jelasno sing genah le, maksude tumbal opo? Raden Arya mulai terganggu dengan cerita Badar.
Kisedo. Kesaktian Kisedo terus bertambah, dan ilmunya itu memakan tumpal dari pekerja dan warga di sekitarnya. Jelas Badar kepada Raden Arya. Terlihat Raden Arya gelisah mendengar cerita itu. Walaupun sudah menduga mengenai hal ini, tapi sepertinya kali ini Raden Arya berpikir harus ada yang menghentikan perbuatan saudara seperguruannya itu. Wes, sesok tak omongne karo Sedo, panjenengan mulih istirahat. Sesok kerja nang sawe karjo ayo. Keluarga panjenengan digawa sisan. Ucap Raden Arya yang terlihat simpatik dengan Badar. Nggih, nggih matur suwun sangat Raden. Mata Badar berbinar mendengar tawaran dari Raden. Ia tidak berhenti bersyukur selama pulang meninggalkan rumah waras. Besok paginya Raden bersiap pergi ke desa sebelah menemui Kisedo. Ia tidak mengajak satupun dari ke-12 anaknya dengan harapan Kisedo dan anak-anaknya merasakan niat baik Raden Arya. Saat di perjalanan, Raden bertemu dengan Broto. Tiang pundi, Pak? Tanya Broto, anak tertuanya yang heran kemana bapaknya akan pergi dengan pakaian sebagus ini. Silaturahmi ke Kisedo, Nang. Sekalian mau ada yang bapak bicarakan. Jawabnya dengan singkat. Tiba-tiba Broto bicara dengan nada yang berbeda. Ada perlu apa dan apa yang mau dibicarakan, Pak? Bapak tahu kan, Trah Balanggawe sangat tidak menyukai keluarga kita. Jangan berburuk sangka dahulu. Tidak baik. Bapak pergi dulu, kamu kasih tahu adikmu si Karjo. Mulai hari ini Badar kerja sama dia. Ucap Raden Arya dengan tegas. Tanpa banyak kata, Broto menuruti perintah ayahnya itu. Namun di balik itu ia punya rencana lain untuk melindungi ayahnya itu. Ia diam-diam mengikuti ayahnya dengan mempersiapkan pasukannya. Sebuah sungai terlihat membentang sangat panjang, seolah membelah daratan. Sungai ini adalah batas alam wilayah Trah Balanggawe dan Trah Mangkubirawa, dengan sebuah jembatan sebagai penghubungnya. Raden Arya mempersiapkan dirinya, karena saat ia meninggalkan batas desanya, ia sudah ada di wilayah jangkauan ilmu Kisedo. Dan benar, ketika melewati jembatan, Raden sudah dicegat oleh makhluk halus penjaga desa peliharaan Trah Balanggawe. Terlihat 4 makhluk berwujud genderuwo merah yang menghentikan langkah Raden Arya. Mendapat penghadangan dari makhluk itu, Raden Arya hanya berhenti tanpa melakukan perlawanan. Sebenarnya jika ia mau bisa saja ia memanggil seluruh abdi dalam dan menghabisi seluruh demit yang ada di desa itu. Namun karena tujuan Raden Arya hanya ingin berbicara dengan Kisedo, ia mengurung. Tanpa harus melakukan apapun, Kisedo sudah menyadari kedatangan Raden Arya saudara seperguruannya itu. Seketika udara berubah sangat panas dan angin bertiup sangat kencang. Raden Arya mendengar suara tanpa wujud. Wah, kita kedatangan tamu agung. Saudara lama saya Raden Arya Mangkubirawa. Biarkan dia lewat. Ucap suara yang terdengar di tempat itu. Seolah mengerti maksud empunya, keempat genderuwo itu menyingkir dan membuka jalan untuk Raden Arya. Di sisi lain, Broto yang memperhatikan kejadian tadi merasa kesal melihat ayahnya dihadang dan diancam. Yang ia tahu ayahnya Raden Arya Mangkubirawa selama ini selalu mendapatkan perlakuan hormat. Belum pernah dia melihat ayahnya direndahkan seperti ini. Raden berjalan dengan tenang, memasuki halaman rumah tenung. Di tempat itu ia merasa kehadirannya sudah ditunggu. Semua terlihat dari kehadiran Kisedo yang sudah menyambutnya di halaman rumah tenung. Sedo, saudaraku, apa kabarmu? Ucap Raden Arya membuka pembicaraan. Hahaha, sangat baik Raden, balas Kisedo. Ada apa gerangan seorang pemimpin Trah Mangkubirawa yang agung sampai jauh-jauh kemari? Raden Arya menghela napas. Ia harus berhati-hati untuk menyampaikan tujuannya kemari. Sebelumnya saya minta maaf terlebih dahulu apabila lancang atau menyinggung, buka Raden Arya. Aku mau meminta izin agar pekerjamu yang bernama Badar boleh diizinkan untuk bekerja untuk anakku Karjo. Raden Arya berbicara dengan sopan. Raut wajah Kisedo terlihat tidak senang. Ia menatap Raden Arya dengan wajah yang mulai terlihat kesal. Badar, tidak bisa. Pekerjaannya di sini memiliki peran yang sangat penting. Tolak Kisedo dengan tegas.
Sebenarnya Raden Arya sudah menduga akan hal ini, namun ia masih berharap apabila ia sendiri yang datang menemui Kisedo, mungkin saja ia bisa mengizinkan. Kalau peran penting yang kamu maksud itu untuk menjadikan Badar dan keluarga sebagai tumbal, lebih baik segera kamu urungkan niatmu itu, Sedo. Ini nasihatku sebagai saudaramu. Raden Arya berusaha menyampaikan pesannya dengan bijak. Jadi, sebenarnya apa maksud kedatanganmu? Kali ini wajah Kisedo sudah benar-benar kesal. Aku sudah menyampaikan maksudku. Berhentilah mempelajari ilmu gelap yang saat ini sedang kau sempurnakan. Ingat pesan Maha Guru, agar kita selalu bisa hidup bermanfaat bagi orang lain. Raden Arya mencoba melanjutkan ucapannya. Mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Raden Arya, Kisedo langsung berdiri, menunjuk wajah Raden Arya dengan kesal, dan berbicara dengan suara yang menggelegar. Hai Raden Arya, kau pikir siapa kamu sudah berani berbicara seperti itu? Kali ini Kisedo tidak lagi menahan sikap sopannya. Siapapun yang sudah berani ikut campur urusanku, maka hidup matinya juga adalah urusanku, ucap Kisedo yang terlihat menantang. Setelah mendengar ucapan Kisedo, tanpa menunggu lama, kedelapan anak Kisedo segera mengelilingi Raden Arya. Tak hanya itu, lebih dari 20 murid ilmu hitam Kisedo juga bersiap mencelakai Raden Arya. Rupanya, entah apapun yang disampaikan Raden Arya, Kisedo tetap bertujuan untuk mencelakai saudara seperguruan itu. Di tengah ancaman itu, Raden Arya terlihat sangat tenang. Walaupun sebenarnya tanpa bantuan dari anak-anaknya, ia tidak yakin bisa bertahan dari gempuran Kisedo dan anak-anaknya. Bodoh, ini adalah kebodohanmu. Datang ke rumah Tenung sendirian, tanpa perlindungan sama saja seperti menyerahkan nyawa. Sepertinya anak-anakmu sudah tidak peduli dengan keselamatanmu, ucap Kisedo dengan bangga. Tanpa menunggu lama, seluruh anak buah Kisedo mulai mengerahkan ilmunya. Rasakan, ini Raden. Nikmati rasa sakit yang sebentar lagi akan. Belum sempat selesai berbicara, ke-20 murid Kisedo yang seharusnya melancarkan serangan malah berakhir tergeletak dengan memuntahkan darah. Melihat itu, Kisedo dan anak-anaknya panik. Tetapi Bahrun, anak tertua Kisedo, langsung menyadari siapa yang melakukan ini semua. Keluar kamu, Broto. Berani sekali kamu menumpahkan darah anak muridku, ucap Bahrun yang menyadari keberadaan Broto, anak tertua Raden Arya. Mengetahui keberadaannya sudah disadari oleh Bahrun, Broto menampakkan diri dan menghampiri Raden Arya. Menyadari akan keberadaan Broto, Kisedo segera memerintahkan demit-demit peliharaannya untuk menyerang Raden Arya. Berbagai demit muncul di hadapan Raden, mulai dari genderuwo merah yang menghadang di jembatan, makhluk besar seperti kelelawar, hingga mayat perwujudan prajurit zaman dahulu. Yang lebih mengerikan, mereka sudah dibekali ilmu hitam yang mana setiap serangannya bisa menghabisi seorang manusia biasa dalam sekejap. Serentak demit-demit itu menyerang Raden Arya mengikuti perintah Kisedo. Tetapi sebelum sampai menyentuh Raden Arya, demit-demit itu terpental oleh pukulan sesosok makhluk besar dengan otot dan kulitnya berwarna merah darah memegang sebuah keris. Terlihat sebuah mahkota terpasang di kepalanya. Itu adalah Kiranu Banyuwira, ingon terkuat milik Broto. Terlihat wajah Broto sudah dipenuhi emosi. Ia mencoba membalas perlakuan Kisedo pada ayahnya itu. Kalian tahu bapak kami, Raden Arya Mangkubirawa. Bapak adalah keturunan murni Mataram yang menjadi pimpinan Trah Agung Mangkubirawa. Dan sekarang kalian berani memperlakukan bapak seperti ini, ucap Broto dengan kesal. Bajingan kalian, bersiaplah, akan kuhabisi kalian semua. Anak-anak Kisedo pun bersiap. Mereka membaca mantra kuno pemanggil demit alas yang menjadi peliharaan mereka. Mereka sangat sadar siapa yang mereka hadapi. Seorang keturunan Mataram kuno beserta pelindungnya yang terkenal kesaktiannya. Bahkan hanya dengan melihat kerisnya saja mereka sudah tahu betapa kejamnya kemampuan Ingon Broto yang bernama Kiranu. Tidak terhitung berapa banyak nyawa melayang di tangan Kiranu lewat kerisnya sampai kerisnya pun berwarna merah darah. Suasana rumah Tenung semakin mencekam. Terlihat demit alas dari seluruh desa dan hutan di sekitarnya berkumpul di sana. Kekuatan hitam dari anak-anak dan murid dari Kisedo terlihat menyelubungi rumah Tenung, seolah akan dimulai sebuah perang besar. Sudah Broto, hentikan, kalian juga, teriak Raden Arya dengan wibawa yang mampu membuat mereka semua terdiam. Rupanya Raden Arya menyadari kehadiran anak-anaknya yang menyusul dengan membawa pusaka dan pengikutnya masing-masing. Padahal dengan keberadaan Broto saja sudah mampu membuat Kisedo dan anak-anaknya gentar. Selama ini mereka memang sudah mendengar kabar simpang siur mengenai kehebatan Trah Mangkubirawa. Tapi ketika melihatnya sendiri, seperti sekarang mereka tak mampu berkata apa-apa. Sedo, aku masih anggap jenengan itu saudaraku.
Aku tidak mengerti mengapa kau bisa berubah semenakutkan ini. Apa yang keluargamu lakukan tadi kuanggap sebagai bentuk penghinaan yang tidak bisa kumaafkan. Aku memberikanmu waktu untuk berubah. Akan kutinggalkan seekor ayam di perbatasan. Jika dalam 3 hari ayam itu masih hidup, maka aku anggap itu itikat baik darimu. Tetapi jika dalam 3 hari ayam itu mati, maka bersiaplah. Seluruh anggota Trah Balanggawi akan lenyap dari bumi Mataram ini. Raden Arya dengan bijak memberikan kesempatan kepada Trah Balanggawi untuk berubah. Bersamaan dengan kalimat terakhir dari Raden Arya, muncullah sosok Juru Kiting, panglima perang Mataram yang tersohor. Sontak wajah Kisedo berubah. Ia sadar bahwa ia harus segera memutuskan, menerima tawaran dari Raden atau tetap pada pendiriannya, yang mungkin bisa berakibat fatal bagi Trah Balanggawe. Setelah kejadian itu, seluruh keluarga Trah Mangkubirawa meninggalkan rumah tenung.